Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh suhu dan pH terhadap daya tetas ikan kakap putih Lates River. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Aksal Radina, Cynthia Margareta, Dava Rifki, Dea Zafirah, Dimas Diandra, dan Dwiki Jatiko. Pembahasan kali ini terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian ini yaitu ikan kakap putih adalah ikan yang cukup populer di dalam bahkan di luar negeri. Saat ini permintaan benih untuk ikan kakap putih belum mencukupi. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha budidaya pembenihan yang dapat menaikkan produksi untuk benih ikan kakap putih. Pada saat budidaya, umumnya terdapat kematian massal pada telur dan berakibat kurangnya benih. Hal ini dikarenakan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu pada penanganan suhu dan pH. Penelitian ini dilakukan dengan metode RAL agar dapat mengetahui suhu dan pH yang terbaik dalam media inkubasi serta pengaruhnya terhadap daya tetas telur ikan kakap putih. Rancangan acak lengkap merupakan salah satu bentuk rancangan lingkungan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan dikenakan pada unit percobaan. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pengaruh suhu dan pH yang signifikan terhadap daya tetas telur ikan kakap putih, serta mengetahui suhu dan pH yang optimal guna mempercepat daya tetas telur ikan kakap putih. Hipotesis dari penelitian ini yaitu H0 pemberian suhu dan pH yang berbeda memberikan pengaruh yang tidak berbeda signifikan terhadap daya tetas telur ikan kakap putih. H1-nya yaitu pemberian suhu dan pH yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang berbeda signifikan terhadap daya tetas telur ikan kakap putih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini metode penelitian yang pertama ada skema rancangan penelitian. Nah, skema di sini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur hingga nanti dilakukan uji BNT untuk menentukan hasil. Kemudian variabel penelitiannya, yang variabel bebas atau variabel perlakuan ada dua. Kami menggunakan dua, ada suhu yaitu suhu 28, 30, 32 dan 34 derajat Celcius dan pH. pH yang kita gunakan di sini adalah pH 4, 6, 8 dan pH 10. Sedangkan variabel terikatnya atau variabel responnya kita gunakan daya tetas telur ikan kakap putih Lates calcarifer sebagai variabel yang kita amati nantinya. Kemudian waktu dan tempat penelitiannya, waktu dilaksanakan penelitian ini yaitu pada bulan November 2021 dan lokasi penelitiannya ada di Balai Benih Ikan Pangujan, Desa Pangujan, Kabupaten Bintan. Kemudian alat yang kita gunakan, yang pertama ada toples plastik, kemudian ada heater, blower, dan termometer. Heater dan blower ini yang nantinya digunakan untuk menentukan atau mengubah-ubah suhu yang nantinya diukur dengan termometer. Kemudian alat selanjutnya ada mikroskop, aplikasi PAS, pH meter, dan aplikasi Excel. Selanjutnya bahan yang kita gunakan ada telur ikan kakap putih, cover glass, can kasa, pipet tetes, dan NaOH dan H2SO4. NaOH dan H2SO4 ini yang nantinya digunakan sebagai penentu asam basa air yang kita gunakan pada penelitian. Selanjutnya, pengolahan data dapat dilihat di layar, di mana pengumpulan data diambil dari ikan kakap putih, Lates calcarifer, dan juga data hasil penelitian ini akan berupa data primer, yaitu perkembangan embrio ikan kakap putih dengan suhu yang telah ditentukan. Pengumpulan data ini juga dilakukan selama 2 hari, dengan mengamati perkembangan embrio yang diberi perlakuan suhu berbeda, kemudian data disajikan dalam bentuk grafik untuk pengamatan waktu perkembangan embrio atau hatching time, dan juga dengan grafik batang pada presentase daya tetas atau hatching rate. Kemudian, untuk mencari nilai hatching time dan juga hatching rate, kita dapat menggunakan perhitungan waktu perkembangan embrio dan juga presentasi daya tetas dengan menggunakan rumus Effendi pada tahun 1997 yang sudah tertera di layar. Pengolahan data selanjutnya yaitu data hasil percobaan diolah dengan menggunakan analisis sidik ragam uji F atau ANOVA. Pengolahan pengujian data ini juga dapat menggunakan bantuan program Microsoft Excel for Windows, yang nantinya hasil penelitian ini akan berada pada parameter jangka waktu lama perkembangan embrio, persentase daya tetas, dan juga persentase keabnormalitasan yang akan dianalisis secara one-way ANOVA. Selanjutnya dapat dilakukan uji lanjut beda nyata terkecil atau BNT dengan tingkat kepercayaan 95% dan taraf nyata 0,05. Selanjutnya rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan untuk meneliti pengaruh suhu dan pH terhadap daya tetas telur ikan kakap putih, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun metode rancangan yang dilakukan yaitu metode rancangan suhu dengan perlakuan ABCD dengan suhu inkubasi 28 derajat Celcius, 30,
32 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian terdapat metode rancangan pH yaitu dengan nilai pH 4, 6, 8, dan juga 10. Setelah menentukan perlakuan yang akan diberikan kepada setiap unit eksperimen, maka data dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti yang sudah tertera di layar. Di sini telah terdapat tabel perlakuan suhu terhadap presentase daya tetas telur ikan kakap dengan 4 perlakuan suhu dan juga 3 ulangan. Kemudian di sini terdapat tabel perlakuan pH terhadap presentase daya tetas telur ikan kakap dengan 4 perlakuan pH dan juga 3 ulangan. Kemudian, data yang telah disajikan di dalam tabel yang sudah tertera di layar dapat dilakukan perhitungan uji statistik dan juga pembahasan ANOVA. Setelah pembahasan ANOVA, maka dapat dilakukan uji lanjut beda nyata terkecil dengan tingkat kepercayaan 95% dan taraf nyata 0,05%. Kemudian kita dapat melakukan kesimpulannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Data tabel yang sudah tertera di slide sebelumnya, kemudian dilakukan perhitungan statistikal suhu yang sudah tertera di layar, di mana dihasilkan nilai FK, JKP, JKT, dan juga JKG. Kemudian, data hasil perkembangan daya tetas telur ikan kakap putih yang telah didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis secara one-way ANOVA dan hasilnya sudah tertera di tabel yang ada di layar. Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat adanya interaksi antara suhu terhadap daya tetas telur ikan kakap putih, lattes calcariver. Berdasarkan tabel yang sudah tertera di layar, dapat terlihat adanya interaksi antara suhu terhadap daya tetas telur ikan kakap putih, lattes calcariver. Pada perlakuan tersebut didapatkan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 10,04 lebih besar dari 5,14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini berpengaruh dan beda nyata terhadap daya tetas telur ikan kakap putih. Untuk mengetahui perlakuan yang menghasilkan perkembangan daya tetas telur yang paling cepat dan optimal, maka hasil dari penelitian ini dapat dilanjutkan dengan uji BNT dengan tingkat kepercayaan 950% dan taraf nyata 0,05. Perhitungan real pH-nya itu sendiri seperti yang terdapat pada layar, kita di sini mencari angka FK, JKP, JKT, dan JKG. Berdasarkan tabel di samping, dapat terlihat adanya interaksi antara pH terhadap daya tetas telur ikan kakap putih. Nah, pada perlakuan tersebut didapatkan F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, yaitu F hitungnya sebesar 5,95, F tabelnya 5,14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini berpengaruh dan beda nyata terhadap daya tetas telur ikan kakap putih. Nah, setelah itu maka hasil dari penelitian ini dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau yang biasa disebut dengan uji BNT dengan tingkat kepercayaan 95% dan taraf nyatanya 0,05. Selanjutnya, untuk melakukan uji BNT terlebih dahulu, kita melakukan perhitungan BNT terhadap nilai suhu dan juga nilai pH yang sudah tertera di layar, di mana nilai BNT suhu yaitu sebesar 10,185 dan juga BNT pH yaitu sebesar 9,33. Nah, selanjutnya setelah uji RAL didapatkan hasil berbeda nyata, kita lanjutkan ke uji beda nyata terkecil untuk suhu. Suhu memiliki interaksi terhadap daya tetas telur ikan kakap, dan suhu yang optimal dalam keberhasilan daya tetas telur ikan kakap adalah 28 derajat Celcius, dan suhu yang kurang optimal adalah 30, 32, sampai 34 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan pernyataan Huta Galung et al. 2016, pada suhu lebih dari 30 derajat Celcius, pembuahan telur, penetasan telur, dan kelulus hidupan awal larva ikan tidak berlangsung dengan normal. Telur ikan maupun larva ikan tidak dapat menerima dengan baik suhu yang lebih dari 30 derajat Celcius. Suhu yang tinggi akan mempercepat metabolisme, sehingga perkembangan telur akan semakin cepat, tetapi dapat menghambat proses penetasan dan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada uji BNT pH. Dapat dilihat pada tabel bahwa pH memiliki interaksi terhadap daya tetas telur ikan kakap. Nah, pH yang optimal dalam keberhasilan daya tetas telur ikan kakap adalah pH 6 dan pH 8. Kemudian pH yang kurang optimal adalah pH 4. Hal ini sesuai dengan pernyataan Masud 2011 menyebutkan bahwa kisaran normal pH untuk penetasan telur ikan adalah pH 6,5 sampai 9. Hasil pembuahan dan penetasan tersebut mempengaruhi jumlah larva yang dihasilkan oleh induk ikan. Permasalahan ini diduga karena terhambatnya perkembangan embrio dan terhambatnya sekresi atau terhambatnya kerja enzim penetasan dari embrio yang dibutuhkan dalam proses penetasan telur. Oke, selanjutnya saya Dea Putri yang akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi ANOVA, yaitu terbagi menjadi uji homogenesitas dan uji normalitas. Untuk penjelasan ini diketahui pada asumsi homogenesitas memiliki keterangan yaitu ada H0, yaitu artinya ragam homogen, dan H1 yaitu ragam heterogen. Dari sini bisa dilihat bahwa untuk mencari hasilnya, dilihat dari Lapping test for homogeneity of variance dan for medians.
dipilih dari hasil nilai yang paling terbesar. Untuk perbandingannya menggunakan alfa, yaitu nilai 0,05, maka diketahui dengan hasil suhu dan pH-nya. Untuk hasil suhu sebesar P sama dengan 0,9563 lebih dari 0,05, jadi terima 0, sehingga ragam homogen dan asumsi terpenuhi. Untuk yang hasil pH, yaitu P sama dengan 0,6976 lebih dari 0,05, jadi terima 0, sehingga ragam juga homogen dan asumsi terpenuhi. Maka kesimpulannya dari kedua data ini telah homogen ragam datanya dikarenakan sudah melewati nilai alfa 0,05. Selanjutnya ada uji normalitas dengan keterangan H0 yaitu residual berdistribusi normal dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Dicari di bagian tab residual, maka akan muncul grafik seperti ini dan dilihat pada hasil nilai di P normalnya. Maka diketahui juga hasil untuk suhu yaitu P sama dengan 0,1762 lebih dari 0,05, jadi terima H0 sehingga residual berdistribusi normal dan asumsi terpenuhi. Sedangkan hasil pH yaitu P sama dengan 0,5003 lebih dari 0,05, jadi diterima H0 sehingga residual berdistribusi normal dan asumsi terpenuhi juga. Maka kesimpulan dari sini, data ini keduanya sudah distribusi normal dikarenakan sudah hasilnya juga melewati dari nilai alfa 0,05. Bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini, perlakuan suhu terhadap daya tetas telur ikan kakap putih berpengaruh dan berbeda nyata. Lalu yang kedua, perlakuan pH terhadap daya tetas telur ikan kakap putih atau dengan nama latin Lattes chalcarifer berpengaruh dan berbeda nyata. Poin yang ketiga, kesimpulannya suhu yang optimal untuk mempercepat daya tetas telur ikan kakap putih yaitu adalah sebesar 28 derajat Celcius. Lalu pH yang optimal untuk mempercepat daya tetas telur ikan kakap putih yaitu sebesar 6 dan 8. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.